Nabi kita itu dalam perjalanan hidupnya memiliki tiga kisah yang besar yang harus kita jadikan pelajaran. Pertama, peristiwa kisah hidupnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Pernah dengar ya Bu ya, tahu ya? Nah, peristiwa hijrahnya Nabi ini adalah kisah perjalanan hidup yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang luar biasa juga. Ibu-ibu pernah ngalamin diusir dari kampung halamannya? Pernah? Nggak pernah. Ibu Duku berapa tahun jadi Duku? Mau 5 tahun. 5 tahun. Pernah ngusir warga? Ada warganya diusir? Belum. Jangan ya. Ada yang pernah tahu ada orang diusir dari kampungnya? Ada? Ya, ada mungkin 1-2 ya kejadian itu. Kejadian langka. Nah, Nabi kita Muhammad ngalami nggak? Ngalami nggak? Ngalami Bu. Ya. Nabi Muhammad kenapa hijrah dari Mekah ke Madinah? Ayo, biar ngerti nih. Ya, ini belajar sirah nabawi. Karena diusir. Karena diusir, karena difitnah, karena diancam mau dibunuh. Maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jauh apa nggak Madinah itu? Kira-kira dari kalau Mekah ke Madinah itu dari sini kemana kira-kira? Siapa yang pernah pergi ke Tanah Suci? Angkat tangan. Belum? Mau? Amin ya. Minimal mau dulu. Yang muni mau dicatat sama malaikat ya. Catat sama malaikat, disampaikan sama Allah gitu. Masa Allah kan nyatet ya. Dua asisten, Abi juga punya asisten nih ya, Mas Bola. Ganteng nggak Bu? Wah, ini ganteng ya. Apalagi yang sebelah sini ya. Ini apa namanya? 001 ya. Jadi 0, angka 0, angka 0, angka 1 jadi 001 gitu. Jadi apa namanya? Kenapa kendaraannya Nabi waktu itu kendaraan surga, bukan kendaraan dunia. Coba kalau melaku, udah jauh lagi. Ya. Dari Baitul Maqdis naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Apa perjalanan itu? Menerima perintah sholat 5 waktu. Sekarang yang jenengan kerjain sekarang sudah enak, sudah dikasih tahu ini loh gerakannya ya. Dari mana ibu tahu caranya sholat? Dari mana? Dari buku ya. Buku dari mana? Dari Pak Ustadz. Pak Ustadz dari mana? Dari Nabi. Kalau ditanya ya, ibu-ibu tahu dari mana gerakan dan bacaan sholat? Ibu-ibu tahu dari mana kok bisa sholat? Dari Kanjeng Nabi. Karena kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Nabi Muhammad sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya subuh. Bukannya ada yang subuhnya 4 rakaat. Las isya nelali. Ya. Akhirnya isya dulu baru subuh gitu ya. Jadi itu gerakannya bisa. Oh, ada gerakan yang namanya takbiratul ihram, ya toh. Ada gerakan namanya iftitah. Ada gerakan yang namanya ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, ada salam. Itu semuanya yang ngajarin Nabi. Ada bacaan iftitah, ada bacaan i'tidal, ada bacaan ruku, ada bacaan i'tidal, ada bacaan duduk di antara 2 sujud, ada bacaan tahiyat. Semuanya itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi karena perjalanan tadi Isra dan Mi'raj. Tinggal ngelakoni ya. Yang ternyata zaman umat sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya 50 kali. Kita cuma 5 kali. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berapa nabi itu? Berapa nabi? 25 ya, selawe. Dari 25 nabi, sholatnya yang paling sedikit itu sholatnya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa 50 kali sholatnya umatnya. Coba bayangin kalau sehari semalam 50 kali sholat, kira-kira baru duduk sebentar sudah
sholat meneh. Gitu. Baru duduk sebentar sudah sholat meneh kan. Nabi, umat Nabi kita diringkes cuma 5 kali. Ini 5 kali aja berat apa ringan? Ringan. Alhamdulillah. Itu kalau ya jamaah santri kalau al-hadid ringan, gitu. Coba kalian di luar. Ada musola tempat dekat dengan ada musola? Di Ngepung ada musolanya, ya kan? Di Surodadi ada masjid megah. Di Prampelan ada masjid musola ada ya? Masjid. Ada masjid ya. Zuhurnya berapa orang? Asarnya? Nah, maghribnya lumayan Mbak. Banyak isya ya masih lumayan, subuh ya masih lumayan. Zuhur asar yang paling ngenes. Nggih mboten? Ya, kadang sing adzan wae ora teko. Nggih mboten lali ya. Atau mungkin pergi ada urusan akhirnya masjidnya nggak ada yang adzan. Nah, itu kita. Atau di rumah kita sehari-hari sholat, suruh sholat 5 waktu aja, masya Allah, anak cucu kita itu rasanya berat apa ringan itu? Berat. Ya ibu-ibu aja jujur, ibu-ibu ini mulai sholatnya itu kan paling pas udah mulai rematik, gitu. Udah mulai sakit-sakitan, udah mulai 40 tahun, 50 tahun baru mulai sholat. Dulu nom-nomannya, iya tak? Iya tak? Banyak kayak gitu. Ya, udah pensiun, ya kan? Udah pensiun, dulunya jadi pejabat luar biasa, jadi PNS, ya. Golongannya golongan yang paling mentereng. Nggak pernah sholat ketika dulu waktu kerja. Begitu pensiun, baru mulai nyedai masjid, ya kan? Baru mulai ikut pengajian, gitu. Baru mulai mempeng sholatnya banyak yang kayak gitu. Kenapa? Sudah sadar umur makin tua, ya toh, malaikat Israel udah mulai krosok. Kok kecoy kok aku ya ono sing ngawasi ya. Nah itu malaikat Israel. Ya, ojo wedi. Ya, harus siap. Sanggune udah banyak belum? Udah cukup belum kira-kira? Besok nasibnya jenengan masuk gantung sirah itu dalam keadaan mendapatkan nikmat kubur atau dapat azab kubur kan gitu. Kira-kira kalau jenengan berharapnya pengen diazab atau pengen mendapatkan nikmat? Nikmat atau azab? Nah, pengennya nikmat ya. Makanya kalau sekarang kalau dikasih musibah jangan ngedumel, jangan ngegerutu. Kenapa? Masih mending dikasih hukuman sekarang daripada besok hukumannya di dalam kubur. Ya. Kenapa? Karena hukuman di dalam kubur itu jauh lebih mengerikan ketimbang hukuman di dunia. Hukuman di dunia itu apa? Ya paling sakit, gitu. Kan sakit itu hukuman dari Allah buat kita supaya apa? Dosa kita digugurkan. Makanya kalau sakit jangan ngeluh. Ya Allah, kenapa kok aku sakit dulu ya? Ya evaluasi diri. Oh, karena saya mungkin banyak dosanya. Oh, mungkin ini cara Allah menegur saya supaya saya sadar ya, supaya sadar saya ingat sama Allah. Coba kalau nggak sakit, nggak mungkin teriak sama Allah. Contoh, ada lindu, baru lindu loh, belum gempa beneran. Wah, masih pak ibu-ibu bengok-bengok. Allahu Akbar, teriak-teriak paling banget. Ya betul. Coba kalau nggak ada lindu, jenengan teriak-teriak Allahu Akbar nggak? Ya nggak mungkin, ngapain mungkin kok? Ya, kenapa tuh si ibu itu teriak-teriak Allahu Akbar kan? Nah, jadi setiap ujian itu tujuannya supaya kita ingat sama Allah. Nah, itu ya Bu, makanya sholat 5 waktu itu kita harus jaga. Kenapa? Itu warisan Nabi. Ya, kita di rumah, di kampung halaman kita mendapatkan nikmat tetangga yang baik, saudara-saudara yang baik, harus disyukuri, alhamdulillah. Nek ono kekurangan tonggone wajar. Nggak ada orang yang punya tetangga sempurna. Ya, punya tetangga sempurna itu apa? Aku ki karepku pengen sekali-kali barangkali tinggal neng pondok penak ya. Ya kan gitu ya. Kenapa? Karena orangnya semuanya kan mesti nek wong pondok kan pasti sholat semua, ape-ape semua. Ya enggak juga. Namanya manusia di mana-mana ada sama. Ya ketemu sama orang yang cerewet ya sama. Ada orang cerewet? Ada. Di mana-mana ada. Ya, enggak usah gumun. Ada orang yang maido, ada enggak? Ada. Di mana-mana ada. Enggak usah bingung. Ketemu sama orang yang suka ngerasani, ada? Ada. Di mana-mana ada. Ya, jangan mentang-mentang wah yang pondok pasti orang sing maido, orang sing ngerasani.
Ya banyak, sama aja, namanya sifat manusia. Tapi yang penting Bu, ya toh, guyub, rukun kan begitu. Jenengan sakit, ada yang nilai? Alhamdulillah, ya toh. Jenengan mati, besok ada yang ngurusi? Alhamdulillah, itu loh Bu yang penting. Ya, kita nggak punya, ada yang perhatikan datang jenguk, mungkin ngasih bantuan apa, ya toh, menawarkan perlu apa. Itu sudah disyukuri, alhamdulillah. Saya melihat, menyaksikan di Gunung Kidul ini masih luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah, mata sekeliling saya aja, tapi nggak usah saya sebut. Ada cuma tinggal sebatang kara. Ini contoh yang terakhir nih, kemarin didatengin sama TPD itu di mana? Daerah mana? Jenengnya siapa? Pak siapa? Pak Kirno. Tinggal sebatang kara ya. Cuma tinggal sebatang kara. Rumahnya tuh kayak di alas gitu. Tapi apakah karena dia tinggal di alas nggak ada tetangganya terus nggak ada orang yang peduli? Enggak. Dia cerita, alhamdulillah tetangga saya baik, mau datang saya, jenguk pada saya, ngasih makanan, ngasih bantuan. Itu loh Bu nikmat. Nabi itu diusir dari kampung halamannya. Jenengan alhamdulillah. Ya, jadi kalau punya tetangga yang suka ngerasani maido, ya jangan di maido balik. Jangan dirasani balik, ya. Didoakan. Ya, didoakan yang baik. Nanti insya Allah tetangganya jadi baik, jadi sana. Nah, tetangganya ngerasani, jenengan melu ngerasain bodoh wae. Ya. Jenengan di maidoni terus jenengan sama balas maido juga, ya sama aja, 11-12 itu cocok itu. Ya toh? Ya pantas jenengan punya tangga ngerasani maido. Yo jenengan juga sukanya begitu. Ya betul? Nah, itu ya. Jadi kita syukurilah kekurangan tetangga kita maafkan, kita tutupi, jangan diumbar-umbar, ya toh? Kalau perlu kita balas dengan yang baik. Nah, Nabi dulu diusir dari kampung halamannya, ya, mesake, luar biasa. Bagaimana perjuangan Nabi? Supaya apa? Nabi kepengen umatnya besok itu merasakan bagaimana nikmat bertetangga, nikmat guyub dan rukun. Nabi harus susah payah perjalanan Isra dan Mi'raj. Jenengan tinggal nerima bersih, sholat 5 waktu, udah jalankan saja. Ya, jangan dianggap beban, jangan sekali-kali ditinggalkan kecuali ketiduran, turu dari zuhur sampai asar. Ya begitu bangun sholat langsung. Kok kesiangan subuhnya? Biasanya subuhnya nggak pernah telat. Ini mungkin karena capek, karena sakit. Kok bangunnya tiba-tiba jam 6? Kesiangan tidak? Siangan, subuh sekarang jam 4:10. Ya, nggak apa-apa, begitu bangun langsung sholat ya. Wah, kesiangan aku, terus nggak sholat. Ngapain semput-semput kesiangan nggak sholat? Semput kesiangan terus langsung sholat. Ya itu yang benar seperti itu ya.